Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Asyr nomor 103. Ada dua penafsiran di sini. Kalau dilihat dari tafsir teks, judulnya adalah waktu. Tetapi kalau dilihat dari tafsir Maudhu'i Bidirayah, kita tambahkan usiamu adalah peluangmu, atau juga bisa diartikan waktu itu adalah kesempatan. Ini secara konteks. Kenapa kita harus membahas teks dan konteks? Karena tafsir Maudhu'i ini sebenarnya harus dipahami juga secara teksnya. Dari beberapa ayat yang sudah ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Kemudian kenapa kita harus menjelaskan secara kontekstual? Karena Al-Quran itu harus dijelas contohkan kepada masyarakat. Jelas karena punya satu kecerdasan, dan jika tidak punya kecerdasan, mereka akan jelas dengan contoh-contoh kehidupan. Sehingga para da'i mengambil dua ini. Satu, mereka berusaha bagaimana menjelaskan Al-Quran semaksimal mungkin dengan berbagai kemampuan dan keahlian, termasuk menggunakan alat kaidah bahasa Arab. Tetapi pihak yang kedua, para da'i itu langsung mereka memberikan contoh-contoh aktual, contoh-contoh real di dalam kehidupan masyarakat, tergantung audien dan masyarakat yang dihadapi. Kalau masyarakat secara umum yang dihadapi adalah masalah keluarga, karena itu sangat cepat populer orang atau seorang dai yang langsung memberikan contoh-contoh keluarga. Tetapi saya perlu menjelaskan bahwa tafsir secara tekstual, kalau kita lihat dari pertama Jalalain, tafsir Jalalain menjelaskan al-as yaitu az-zaman, masa. Innal insana fi husrin, sesungguhnya manusia rugi fi tijaratih, di dalam perdagangannya. Ini kalau kita lihat tafsir teks, artinya waktu yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Usaha manusia di dalam berdagangnya harus meraih hasil yang maksimal, keuntungan yang besar. Sehingga nanti bisa dirumuskan, kalau kita punya waktu, itu harus diluangkan untuk mengerjakan yang terbaik. Kalau kita punya usia, harus ingat bahwa usia adalah modal hidup kita. Ketika orang punya modal, harus diinvestasikan atau diusahakan dengan cara maksimal, sehingga punya untung besar atau panen raya. Tetapi jika modal itu tidak digunakan dengan baik, maka modal akan menyusut. Yang tadinya 1 miliar bisa 100 juta, 100 juta bisa 10 juta, dan bahkan karena tidak usahakan bisa bangkrut. Itulah disebut lapi husrin. Sungguh manusia bangkrut fi tijaratihi, di dalam usahanya. Jadi saya kira tafsir teks seperti itu. Bangkrut di dalam usaha itu karena memang kita digambarkan seperti di Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dengan harga yang mahal dari orang beriman dan amal soleh, yaitu dibayar dengan surga. Luar biasa itu. Iman dan amal soleh secara syariat teks di Al-Quran dibayar dengan surga. Pama robihat tijaratuhum, mereka tidak untung di dalam berdagangnya. Jadi sekali lagi, umur kita adalah modal yang harus diusahakan oleh kita.
diinvestasikan supaya beruntung besar. Ingat, jika tidak diusahakan dengan baik maka modal bisa susut dan bahkan modal bisa bangkrut. Itulah terjemah tadi dari innal insana lafi khusrin. Innal insan yaitu al-jins, jenis manusia seluruhnya dipatok oleh Allah fi khusrin, rugi. Tetapi ada pengecualiannya, illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Iman itu artinya modal tadi, amal soleh artinya usahanya diinvestasikan di tempat yang baik, cara yang baik dan tujuan baik, itu amal soleh. Sehingga kecuali tadi orang iman amal soleh tidak rugi, artinya beruntung. Jadi orang yang tidak rugi itu ada dua, satu ayat amanu, kedua amilus solihah, ketiga tawasau bil haq. Tawasau bil haq ini orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Tafsirnya as-solihat, tawasau bil haq yaitu ada utoat wa tarkil muharramat. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Orang yang tawasau bil haq yaitu berwasiat di dalam kebenaran, ada utoat, selalu mengajak orang lain, menasihati orang lain supaya beribadah. Dan yang kedua tawasau bil haq itu supaya orang lain selain beribadah harus menjauhi dari yang haram. Setelah dia jam 12 taat, maka jam 12:05 atau setelah dia melaksanakan taat itu harus ditinggalkan yang haram. Kemudian watawasau bis sabri, harus saling mewasiati. Ada tiga di sini contohnya, alal masoib, musibah atau balai yang menimpa kita, wal akdar, dan takdir yang Allah berikan. Kemudian wa adaman yudi mimma ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, juga kita harus menanggung risiko, menanggung derita dari setiap orang yang mencemoohkan, yang mengejek, bagi orang yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Ini teksnya. Berikutnya secara kontekstual para ulama juga menjelaskan bahwa hukukun, hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh kita disebut al-wajibat, itu ada dua. Hukukun fil awqat, satu hak-hak Allah, kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita di dalam waktu, itu disebut muadzabat al-wajibat al-zahirah, patokan dan anjuran Allah yang harus dilakukan oleh kita secara lahir, antroposentris, bisa kelihatan, bisa terasa, bisa teraba. Kita harus menunaikan kewajiban Allah yang lahir, itu disebut al-awqat, hukukullah, kewajiban-kewajiban kita yang harus ditunaikan di dalam waktu itu sendiri, yaitu amalud dhahirah, perbuatan syariat. Apa diantaranya? Yaitu sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan seterusnya. Dan ini yumkinu qadauha, bisa diqada oleh kita ketika tidak dilaksanakan pada waktunya. Jika terdapat syarat-syarat yang bisa kita harus mengqada, misalnya puasa tidak bisa dilaksanakan karena sedang berjalan atau sakit, itu artinya waktu yang bisa diqada. Demikian sholat menurut sebagian ulama, demikian zakat, ibadah haji, itu al-awqat atau hukukullah fil awqat yumkinu qadauha, waktu yang ada, kewajiban yang ada di dalam waktu yang bisa diqada oleh kita. Ini menurut para ahli tafsir karena kewajibannya syariat dhahirah, atau tadi al-wajibatu dhahirah, kewajiban yang nampak seperti sholat. Tetapi nanti ada hukukul awqat, hak-hak terhadap waktu itu sendiri, hak bagi waktu ini sendiri. La yumkinu qadauha, ini tidak bisa diqada. Kenapa tidak bisa diqada? Ma min waqtin yarid illa wallahi haqqun jadid wa amrun akid. Karena ketika waktu bergeser, Allah di situ menetapkan suatu kewajiban yang baru dari sebelumnya, dan ada amrul akid,
perintah yang agung. Kenapa kita tidak bisa qada waktu itu? Maka para ulama mengatakan, pakai patak di pihakun, pakai patak di pihak Allah gairi. Bagaimana kamu bisa mengqada pada waktu itu hak kewajiban Allah dari waktu yang lain? Wa anta lam taqdi haqqallahu fi, sementara kamu tidak bisa melaksanakan kewajiban untuk waktu itu. Jadi tidak ada qada itu. Kenapa? Karena kalau kemarin misalnya terjadi sesuatu atau jam 12 terjadi sesuatu, datang lagi jam 12.05, itu jam 12.05 tidak bisa mengqada waktu jam 12. Kenapa? Karena di situ ada yang disebut muamalatul batin. Misalnya begini, jam 12 dengan jam 12 lewat 1 menit, ya, kita punya saudara kita berangkat keluar kota atau pulang kampung naik pesawat, yang satu rombongan lagi naik bis. Pas jam 12 ada berita bahwa pesawat nomor sekian yang ditunggangi ABC jatuh dari atas nyemplung ke laut. Lalu dalam berita itu, tetapi alhamdulillah semua keluarganya selamat. Jam 12 mendengar berita itu, berarti yang wajib kita ucapkan adalah alhamdulillah. Syukur kepada Allah punya keluarga jatuh dari pesawat tapi selamat. Begitu jam 12 menit, baru jam 12 berita, lewat 1 menit berita datang lagi bahwa bis yang ditunggangi rombongan dari kampung ini, namanya sini nyemplung ke jurang dan semua penumpangnya mati. Ketika jam 12 itu dengan jam 12.01 berbeda hati gerakan kita. Ketika datang jam 12 mengucapkan alhamdulillah, tetapi ketika jam 12.01 mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak tidak boleh mengqada karena tadi lupa ketika saudara kita selamat dari pesawat, lupa tidak baca alhamdulillah. Begitu jam 12.01 Bapak mendengar berita celaka, kemudian baca alhamdulillah, tidak benar. Dan itu orang yang tidak bertauhid, orang tidak sempurna. Kok mendengar celaka baca alhamdulillah? Karena mendengar musibah kewajibannya adalah membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu contoh saja. Jadi ketika datang waktu, bergilir waktu, tidak ada kesempatan kita untuk mengqada. Kenapa? Karena zikir kepada Allah itu lebih gampang diucapkan di dalam hati, apalagi meskipun tidak diucapkan di hati, alhamdulillah keluarga selamat. Begitu 1 menit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh kita qada dari jam 12 tidak baca alhamdulillah, begitu datang waktu 12.01 alhamdulillah, padahal harusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh kedua, ini karena ada sebuah uraian singkat menurut para ditafsir, namanya Abul Abbas Al-Masri. Abul Abbas Al-Masri itu mengatakan bahwa al-muamalatul batiniyah itu hanya 4, tidak ada 5. 1, ketika mendapat nikmat. 2, mendapat musibah. 3, taat. 4, maksiat. Syekh Abu Bakar Al-Misri ini diambil dari pendapat tadi Ibnu Katsir. Contoh berikutnya, misalnya ada orang yang naik angkot. Begitu dia sudah di angkot atau di bis atau di kereta, ada teman lama bertemu, sudah lama gak jumpa, bahkan pernah mengajar, rangkulan dan saling kangen, mengucapkan alhamdulillah kita bertemu di sini. Dan itu suhudul minnah, ini adalah anugerah besar bagi kita bisa bertemu di angkot atau di kereta. Begitu jam 12 lewat 1 tiba-tiba ada perempuan separuh baya, masih muda, kelihatan auratnya
dan tidak senonoh menurut syariat Islam. Ketika melihat kemaksiatan, maka kita harus astagfirullahaladzim. Tidak boleh kita tadi misalnya karena tidak baca suhudul minnah sebagai anugerah kepada Allah bertemu dengan teman, nah begitu lihat maksiat atau lihat kemaksiatan, alhamdulillah, tidak boleh. Kenapa? Bapak semua perlu diingat, tidak ada satu detik waktu dua perbuatan yang kontradiktif, yaitu taat dan maksiat. Jam 12 kalau kita taat itu harus hilang maksiat, dan ketika kita maksiat hilang taat. Sekali lagi, tidak ada waktu di satu detik bisa taat dan bisa maksiat. Makanya ketika sholat harus hilang semua pembatalan-pembatalannya, baik secara syar'i maupun pembatalan secara maknawi. Sebab tidak boleh satu saat dua perbuatan yang tojaiyah, itu taat dan maksiat, waktunya bergeser, baik waktunya 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, dan 1 sekon jarum. Itulah disebut nafas kita, hidup al-anfus. Maka sampai sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, wa nafsin wa mahawa, demi nafsu ketika keluar dan yang mengitarinya. Jadi kita harus pandai menyikapi napas kita ketika keluar. Inilah disebut tadi tafsir maudhu'i yang berkaitan dengan penafsiran al-awqat, waktu haknya atau kewajibannya atau baginya atau terhadapnya. Sebab ada sesuatu yang ada dalam waktu. Sholat zuhur, asar itu sesuatu yang ada dalam waktu, tetapi ada sesuatu yang oleh Allah tidak disebut, dohirohnya tidak disebut. Itulah disebut zikrullah. Zikir kepada Allah itu Pak, bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya syukur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir kepada Allah juga astagfirullah. Zikir kepada Allah juga masya Allah. Zikir kepada Allah juga subhanallah. Kalimat-kalimat Allah dikaitkan dengan maksiat, taat, musibah, dan nikmat itu berbeda. Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis jelaskan begini, man u'tiya syakara, barang siapa orang yang diberi dia wajib bersyukur, wa man ibtuliya sabara, dan barang siapa orang yang diberi musibah harus sabar dan ridho, wa man dzulima ghufira, barang siapa orang yang dizolimi pasti dosanya diampuni, dan wa man dzalama istaghfara, barang siapa orang yang berbuat zalim wajib dia istighfar. Kalau kita Rasulullah menyampaikan kalimat ini lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah apa itu maksudnya? Kau sampaikan sesuatu yang mudah dikerjakan, yaitu apa tadi? Ketika diberi bersyukur, ketika diuji sabar, dan ketika kita dizolimi diampuni dosa. Lalu ketika berbuat zolim, astagfirullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu maksudnya? Begitu hebat. Maka Rasul menjawabkan, itulah yang dimaksud di Al-Quran, innal ladzina amanu wa lam yalbatu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian imannya tidak dicampuri dengan kezaliman, tidak dicampuri dengan kemusyrikan, itulah mereka yang selamat di akhirat, langsung masuk surga, tidak masuk neraka, wa hum muhtadun, dan mereka diberi petunjuk di dunia ini dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, petunjuk yang baik dari ulama, dari mu'alim, dari habaib, dari ustadz, dari guru, dari orang tua, dari teman. Luar biasa Nabi menyampaikan ini. Itulah turunnya surat ulaika lahumul amnu wa muhtadun, artinya orang yang tadi mendapatkan 4 hal yang dalam waktu yang berbeda. Tidak mungkin 2 hal yang bertojaiyah bertabrakan satu waktu, tidak mungkin. Satu waktu itu satu bagian. Misalnya dia mendapat nikmat, itu satu waktu. Tidak ada di situ dia mendapat musibah. Demikian ketika dapat musibah pasti hilang nikmat. Demikian ketika orang taat seperti kita ini sedang ngaji, ini taat, tidak boleh ada maksiat, harus lurus ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Tidak boleh ada ingin dipuji sama kemaksiatan, tidak boleh ingin ria, tidak boleh ingin dilihat,
dan maaf, tidak boleh ada hal-hal lain kecuali tujuannya lillahi ta'ala, sebab kita sedang taat. Tetapi tadi ketika kita berada di tempat yang tidak taat, misalnya maksiat, maka kita tidak boleh suhudul minnah, tetapi kita istighfar, astagfirullahaladzim, dan langsung dia tobat, istri keluar, dan dia tobat. Tidak cukupnya istighfar, tidak hanya astagfirullahaladzim, tadi harus keluar dari ruangan di mana itu ada kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, beberapa ulama mengungkapkan tentang hebatnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, karena itu saya akan juga sampaikan di dalam hadis Rasul, ma min satin ta'ti alal abdi la bi dzikrillahi ta'ala fiha ila kanat ali hasarat wa danabat. Tidak ada satu saat, satu detik jarum skon yang datang kepada kita kemudian kita tidak zikir kepada Allah, tidak eling kepada Allah, maka dia akan rugi dan akan nyesal selama-lamanya. Kalau kita tadi datang satu saat tidak berzikir. Ingat, zikir itu menyebut nama Allah kapanpun kita bisa, bahkan ketika kita mau ke WC bisa zikir. Ya, bedakan zikirnya tadi kalau masuk masjid. Kalau masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi wabtali abwaaba rahmatik. Kalau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal, sebut nama Allah semua, cuman redaksinya beda-beda. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi, innal abda yaumal qiyamah tu'radu alaihi sa'ah fil yaum wal lailah. Nanti di hari kiamat akan apa? Dihadapkan kepada kita, maaf, saat fil yaum wal lailah, setiap detik, hari, malam dan hari. Berapa jumlahnya? Ada khazain masrufa arba waisin, ada 24 catatan. 24 itu kena dihitung satu hari satu malam 24 jam. Ini juga kena dihitung per jam. Tapi kalau dihitung detik pasti lebih banyak lagi. 24 titik dihitung per jam akan dihadapkan kepada kita. Tetapi payuro fi kulli hazanah naiman waladatan. Di setiap detik itu kita melihat satu kenikmatan dan keladatan. Kenikmatan, ya, naiman waladatan. Kenapa ada naiman waladatan? Jazaan lima kana adau tilkal hazana minal a'mali sholihah. Karena pada saat itu kita ditakdirkan oleh Allah berbuat baik. Karena kebetulan saja mungkin kita dari jam 6 sampai jam 7 ngajinya. Di situ baik, maka di situ ada hazanah, ladzatan wa nikmatan. Tetapi kan waktu itu tidak hanya jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8 kemana kita? Jam 8 sampai jam 9 kemana? Makanya solusinya ketika orang ingin dicatat sebagai ibadah kepada Allah, sebelum tidur baca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala mali wa nafsi wa dini, atau bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arpahu in amsakta nafsi faghfirlah wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholih. Itu doa ketika mau tidur, supaya ketika tidur jam 9 sampai jam 2 itu dicatat sebagai ibadah. 10, 11, 12, 13, 1, 2, 6 jam dicatat oleh Allah melalui malaikat sebagai ibadah. Kenapa? Karena sebelum tidurnya baca basmalah, nitipkan diri kepada Allah. Bismika Rabbi, dengan nyebut namamu ya Rabb. Wada'tu janbi, aku letakkan lambung kananku. Wabika arfahu, dan dengan menyebut nama engkau juga arfahu, aku bangkit. Jadi kalau orang baca doa itu nanti 6 jam itu disini sebagai ibadah. Bahkan in amsakta nafsi faghfirlah ya Allah, kalau kau takdirkan aku dari jam 9 ini tidur lalu engkau mencabut nyawaku, faghfirlah ya Allah, ampunkanlah diriku. Wa in arsalta fahfadha, kalau aku bangun lagi, fahfadha, jaga diriku, bima tahfadhu ibadaka sholihun, sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Saya kira ini penting, karena kita kan harus 24 jam itu penuh dengan ibadah. Demikian pula saya akan kasih contoh, ketika kita pergi habis sholat subuh, kan nggak ada di masjid maksiat Pak, tapi bisa saja Bapak keluar masjid bisa maksiat, maka di situ ada kalimat harus dibaca oleh kita, Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa dini,
Allah maradini bi qadaika wa barakali fi ma qadartali hatta uhibba ta'jila ma akharta wa la tajila ma akharta. Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi Allah, dengan menyebut namamu, hartaku, diriku, keluargaku, semua yang aku lihat, tetanggaku, diserahkan kepada Allah. Coba itu sebelum pergi. Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa dini, Allah maradhi bi qadaik, ya Allah berikanlah aku rela kepada apa yang kau berikan padaku. Itu sebelum kita berangkat sudah diajari begitu sama Rasulullah. Wa barakali fima qadartali, ya Allah berkahkanlah rizki yang aku petik ketika aku pergi, dan menjadi ampunan dosa ketika rizki aku datang padaku, jangan jadi beban dosa. Jadi dapat rizki itu ternyata dimohonkan pada supaya jadi apa? Pengampun dosa. Jangan kena gara rizki malah tambah dosa. Allahu Akbar. Begitu nilai besarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan seperti ma fata min umrik la iwadullah wa ma hasadlahu fala qimatalah. Sisa umurmu yang lewat, sisa umurmu yang lewat tak mungkin terjangkau lagi. Sedangkan apa yang kau petik di dalam umurmu ketika kau mendapatkan satu detik waktu, fala qimatalah, luar biasa mahalnya dibalas Allah. Satu detik. Sekali lagi, satu lagi Pak, ma fata min umrik fala iwadalah. Sisa umurmu yang hilang tak mungkin kembali. Tetapi wa ma hasalalahu minhu fala qimatalah. Kita menghasilkan sesuatu dari umur kita, meskipun satu detik, itu luar biasa nilainya. Artinya apa tadi itu? Bahwa waktu adalah kesempatan, waktu ada peluang. Saya bilang tadi, umur adalah peluang. Untuk apa? Untuk digunakan sebaik-baiknya, mendapat keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ya. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan hadis Rasul yang kita kenal, tapi mungkin dilupakan sama bapak-bapak. Rasul sampai pesankan, ibtani hamsan qabla hamsin, siap-siaplah kamu 5 perkara sebelum datang yang 5. Pertama, sababaka qabla haramik, usia mudamu harus digunakan dengan baik sebelum kamu jadi tua, terutama dunia. Jadi bapak kalau sudah usia 40 tahun, maaf, sudah harus punya rumah, punya istri, punya mobil, minimal motor, sampai ke usia 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun belum punya rumah, maaf Pak Ibu Tan, belum punya rumah, belum punya istri, kayaknya itu akan sulit, sebab sudah rentak, sudah pikiran sudah banyak lupa, tenaga sudah kurang, dan juga hati sudah penuh dengan noda dan dosa. Kurang begitu banyak istighfar dari ketika dapat musibah, didapat benturan-benturan maksiat tadi. Dan kurang dia bersyukur ketika diberi oleh Allah, dan tidak pernah ingat ketika dia ditegur dengan musibah. Maaf juga tadi, tidak pernah dia berzikir hudul maunah ketika dia mendapatkan nikmat ibadah. Ya, ini saya kira kaitan dengan tadi apa? Nilai-nilai kehidupan di dalam waktu. Nilai-nilai kehidupan di dalam waktu. Makanya ada bilang orang jangan menyia-nyiakan waktu. Waktu itu sangat berharga, dan ini juga oleh para ulama sudah disebut itu. Hadhihi hiya sa'ada allati laha yaqadul abd wa amin ajliha. Ketika datang waktu kepada kita, makanya idza ra'aita manhuda padhab walau padan. Kalau sudah ada peluang, kerjakan meskipun sendiri, apalagi 2-3 orang. Sebab apa? Yang akan dinilai oleh Allah masa apa yang dikerjakan oleh manusia pada detik itu. Makanya di Quran, wa alaysal insan illa masa wa anahu wa nasayahu sawfa yura wa alaysal insan illa masa. Tidak manfaat bagi seorang kecuali apa yang dia kerjakan oleh dia sendiri. Jangan menunggu orang lain. Kalau kita mau berangkat satu orang, kalau dua orang. Kalau kita mau berjuang ada tiga orang, jangan menunggu 4. Berapa jumlah yang Allah berikan kepada kita saat itu? Inilah wa alaisan illa wa analal insan illa masa wa anahu wa nasayahu sawbariro. Sebab setiap amal perbuatan yang kita akan ditampakkan oleh pahalanya oleh Allah kepada kita, baik di dunia
maupun di akhirat. Makanya Bapak tadi kalau dihijanin orang, kalau dizalimi orang, jangan membalas Pak. Biar aja kita diampuni dosa. Tidak ada gunanya menurut hakikat. Sebab memang itu benturan yang sengaja oleh Allah diberikan kepada kita. Ada Imam Ali mengatakan begini, Baqiyatu umril mar'i ma la saman. Sisa umur kita sekarang itulah harta yang sangat berharga. Saya sudah 67 sekarang nih, 66 kemarin, sekarang 67. Sisa umur saya 67 ke depan itulah harta yang sangat berharga, sangat bernilai. Ya, yudroku piha ma pata. Sisa umur kita ini bisa mengejar yang pernah kita lupa, yang pernah kita lewatkan. Wa yahya ma amata, dan bisa dihidupkan usia kita ini apa yang telah kita matikan kemarin, lupa kemarin, tidak pernah aktif, tidak pernah produktif. Sisa umur bapak-bapak sekarang inilah harus digunakan dengan baik. Ini menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab apa? Khawatir tadi masuk pada lapi khusrin, rugi kita karena tidak cerdas. Tidak cerdas. Awas ingat, cerdas dan kecerdasan beda. Tidak cerdas menyikapi waktu. Kalau kecerdasan itu bawaan Pak, gen. Kalau cerdas itu meskipun bapaknya nggak cerdas, bisa cerdas dia. Kenapa? Dia belajar sama orang-orang yang baik, jadi cerdas. Makan harta yang halal, jadi cerdas. Bergaul sama ulama, jadi cerdas. Dekat dengan guru, jadi cerdas. Dekat dengan orang yang baik, jadi cerdas. Dan juga bisa Pak, cerdas itu dengan sebab bergabung dengan orang cerdas. Meskipun musuh. Allahu Akbar. Meskipun musuh. Kalau musuh kita cerdas, kita bisa cerdas. Tetapi sebaliknya, kalau teman kita bodoh, apalagi musuh bodoh, kita jadi bodoh. Makanya Bapak lebih baik sekarang cari yang cerdas. Al-Kais man dana nafsah. Yang cerdas itu orang dana nafsah, merendahkan diri di hadapan Allah, tawadu dan beribadah kepada Allah. Wa amila lima badal maut, dan selalu beramal untuk manfaatnya di hari kemudian. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu disebut oleh Nabi bukan orang yang punya tenaga kuat, bukan. Ya, tapi al-Kais man dana nafsah. Cerdas itu kekuatan mental tadi itu karena dia selalu merunduk, tawadu dan iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak harus bersyukur, suhudul minnah. Allah sudah menampakkan anugerah besar kepada kita. Kita bisa zikir dengan pengajian, bisa bertemu dengan guru, dan bisa beribadah dengan tulus di masjid. Sebab belum tentu minggu depan kita bisa. Ya, wa ma hasalaka minhu la qimatalah. Apa yang diperoleh oleh kita dari sedetik usia yang baik tadi, artinya tak dapat dinilai, harganya cukup mahal. Apa sebabnya? Sebab Allah berjanji di Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli kepada orang mukmin yang tadi iman di dalam hati dan melaksanakan dengan amal soleh, itu balasannya adalah, bayarnya adalah surga. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, dan akhirnya kita serahkan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suhudul minnah, kita nampak kebesaran Allah, datang rahmat Allah dan datang ridhonya. Insyaallah kita semua digiring oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ke dalam surganya. Udhuru bisalamin amin. Masuklah bapak-bapak semua ke surga dengan aman selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.